dulu gitu. Siap Pak Gun. Oke, pertama Ibu sudah siapkan RPP-nya Ibu? Oh sudah Pak. Oh sudah, boleh saya lihat Ibu? Oh iya, ini materinya apa Bu? Materi hari ini sampai teorema Pitagoras Pak. Oh teorema Pitagoras, apa Bu tujuannya? Ya, untuk materi teorema Pitagoras ada 3 loh Pak. Ya. Jadi yang pertama nanti siswa dapat memahami konsep, diharapkan ya Pak ya, siswa memahami konsep teorema Pitagoras. Ya. Yang kedua nanti siswa bisa dengan nyata membuktikan rumus Pitagoras ya Pak ya. Kemudian yang ketiga membuktikan, yang ketiga menyelesaikan Pak masalah kontekstual. Masalah kontekstual yang melibatkan teorema Pitagoras gitu ya Bu ya. Nah untuk pertemuan ini nanti mau masuk materi yang mana Bu? Untuk pertemuan ini kita akan masuk materi yang ini Pak, yang pertama dan yang kedua. Iya. Jadi tadi memahami konsep ya. Kemudian yang kedua kita tadi Pak membuktikan ya Pak ya. Membuktikan kebenaran teorema Pitagoras dan menerapkan. Kemudian Ibu kalau materi yang pertama kira-kira bagaimana Ibu menghubungkan materi itu dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendalam? Apakah itu Ibu sudah coba desain begitu? Oh iya, mungkin kalau yang pertama ya Pak ya, untuk memahami konsep mungkin akan saya coba dengan pertanyaan romantik dulu Pak. Oh ya. Misalkan pertanyaannya misal begini Pak, bagaimana sih kalian bisa mengetahui sisi yang terpanjang dari suatu segitiga tanpa kalian harus mengukurnya terlebih dahulu. Oh iya, menarik sekali tuh Bu kayaknya ya. Sehari-hari ya Pak ya. Terus mengaplikasinya kira-kira seperti apa itu? Untuk mengaplikasikannya mungkin saya mencoba mengaitkan ya Pak ya dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk tanggal yang disandarkan ke ginjal Pak, misalkan kalian mengukur sisi terpanjang dari suatu tanggal yang disandarkan ke dinding gitu kan. Siswa udah mulai masuk ke konsep sih kan Pak, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, kemudian merefleksinya Bu seperti apa kira-kira nanti? Untuk merefleksi ya Pak ya, refleksinya mungkin dengan ini Pak, saya akan membuat suatu pertanyaan dan siswa bisa menuliskan jawabannya. Apa sih yang sudah kalian pelajari pada apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini, materi apa yang sudah kalian pelajari, dan mungkin bisa dikaitkan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jadi bisa sampai dikaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Baik Bu. Nah kira-kira nih dari praktik pembelajaran Ibu nanti apa yang Ibu ingin saya fokuskan untuk membantu Ibu memperbaiki pembelajaran Ibu ke depannya? Fokusnya ya Pak ya. Untuk fokusnya mungkin saya ingin Pak aku nanti bisa lebih fokus Pak untuk observasi ya Pak pada saat proses pembelajaran, untuk melihat aktivitas siswa apakah mereka sudah benar-benar melaksanakan prinsip pembelajaran mendalam gitu Pak. Saat kerja dalam kelompok begitu kan Pak ya, aktivitasnya nanti bisa dilihat itu. Baik Bu. Iya, kebetulan saya sudah menyiapkan dokumen yang untuk mengobservasi ya Bu ya, prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang nanti akan Ibu coba terapkan di kelas. Saya udah gak sabar ini Bu ingin ke kelas. Iya Pak, karena nanti sepertinya kan nanti ada sesi berkelompok seperti itu ya Pak ya. Iya. Kelasnya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti jadi aktivitasnya kan siswa akan menggunting itu Pak ya ke kelas. Kemudian menyusun kembali membentuk segitiga itu loh Pak. Oh iya menarik sekali lebih kreatif karena kan bisa belajar sambil bermain gitu. Oh iya, sehingga bisa menyenangkan, menggembirakan ya buat mereka ya. Oh iya, berarti prinsip-prinsipnya nanti yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan sepertinya kalau dari cerita Ibu nih juga isi RPP bisa Ibu wujudkan di kelas mudah-mudahan ya. Baik, ini berapa menit lagi Bu masuk ke kelas Bu? Mungkin 10 menit lagi. Bisa saya tambahkan sedikit ya Pak ya? Iya. Untuk proses aplikasinya mungkin saya nanti bisa memberikan beberapa contoh soal Pak. Oh boleh ya. Kemudian siswa nanti bisa menyelesaikan soal di mana soalnya ini kan kontekstual ya Pak ya, hubungan dengan masa hari seperti itu. Baik, oke. Berarti ini waktunya kan udah hampir masuk kelas ya. Bisa kita jalan ke sana dulu Bu? Ya Ibu, mari. Halo Bu Lika. Iya. Pagi Bu. Sehat. Gimana tadi jam pertama, kedua kita melaksanakan pembelajaran di kelas 82 tadi. Iya, betul Pak. Gimana nih perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran? Perasaannya alhamdulillah senang ya Pak ya. Senang ya? Apalagi tadi
ada Pak Kun kan yang menemani proses Iya. pembelajarannya sambil mengamati ya Pak ya mungkin Iya. kekurangan dan kelebihan saya tadi dalam proses pembelajaran. Iya. Apa yang harus ditingkatkan gitu ya Pak ya kira-kira. Ya. Mungkin saya tanya dulu nih, kalau Ya. dari penilaian Ibu sendiri, Ya. perasaan Ibu sendiri, apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas tadi itu, apakah tahap-tahap pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang Ibu susun atau belum? Secara umum atau keseluruhan ya, Ya, Pak secara keseluruhan aja. Keseluruhan tadi kalau menurut saya pribadi Pak, proses pembelajarannya sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP tadi Pak ya. Iya. Tadi kan dimulai dari ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti. Untuk kegiatan inti tadi kan proses pembelajarannya secara kelompok ya Pak ya, Iya. sesuai aktif itu kan Pak ya. Iya. Ada kegiatan menggunting kertas, kemudian menyusun ya Pak ya. Jadi Iya. di situ akan nampakkan Pak keaktifan siswa ya mungkin Iya. nanti udah Pak pun amati ya. Iya. Betul sekali Bu. Jadi saya juga gitu. memang mengamati juga. Kebetulan Iya. saya juga udah baca kan Iya, RPP iya. Ibu. Memang secara keseluruhan kalau dicocokkan antara kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan dengan pelaksanaan di kelas tadi, ya udah hampir 95% lah sesuai gitu. Saya juga sudah membuat catatan-catatan Ibu, Ya. seperti yang Ibu minta ketika observasi tadi ya. Iya, baik, Kita Pak. ngobrol sebelum masuk kelas tadi bahwa Ibu ingin saya fokus pada pengamatan bagaimana Ibu ingin agar seluruh siswa itu aktif dalam diskusi sehingga mereka itu bisa mengikuti tahapan-tahapan perencanaan dalam pembelajaran dalam itu dengan baik sehingga tujuan juga bisa tercapai, intinya begitu ya Bu ya. Tapi memang tadi saya amati ada sih beberapa anak yang kurang aktif gitu dan Ibu juga sudah mencoba mendekati mereka. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu rasakan dalam saat memfasilitasi diskusi anak-anak tadi yang menurut Ibu sudah baik dan yang belum baik? Mungkin bisa Ibu sebutkan yang Ibu sudah baik dulu. Yang sudah baik untuk aktivitas siswa tadi ya Pak ya. Iya. Untuk kegiatan intinya sebagian besar kelompok memang sudah tampak ya Pak ya. Iya. Aktivitas siswa sudah mampu memenuhi konsep sehingga Iya. mereka sudah bisa tadi pembelajarannya terlihat menyenangkan Betul. untuk membuat segitiga, kemudian menentukan sisi yang terpanjang dari segitiga itu ya Pak. Iya, betul. Ada miring seperti itu. Itu menarik sekali tadi anak-anak ya. Iya Pak. Memang mungkin ada satu atau dua kelompok ya Pak ya. Iya. Yang masih mungkin Masih mereka, kurang iya. bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh gitu, kayaknya mungkin mereka mengalami kesulitan. Nah, mungkin Iya. itu bagian dari yang Ibu rasakan kurang gitu. Ya memang Pak, saya sepertinya setelah saya rasakan itu ya Pak ya, memang kurangnya itu di ini Pak, konsep materi untuk pendahuluannya Pak. Mungkin karena saya kan hanya memberikan contoh melalui buku paket ya Pak ya. Misalkan ini loh bentuk segitiga ada di dalam buku paket halaman sekian. Mungkin besok bisa saya tambahkan dengan tayangan visual Pak. Saya akan Iya. memberikan video pembelajaran Pak. Berarti Karena di kan situ nanti- ada pemanfaatan digital Iya, juga akhirnya ya. Pak. Karena kebetulan di sekolah kan ada LCD itu Pak, di kantor ada dua ya, mungkin bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Tadi belum coba kita gunakan karena Iya. Ibu fokus pada benda nyata kertas yang dipotong-potong tadi itu ya. Betul sekali, Pak. Jadi belum memanfaatkan digital, pemanfaatan digitalnya belum maksimal. Luar biasa sekali Ibu sudah Iya. melakukan refleksi juga ini berarti Iya. untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kalau kita coba buat ya langkah untuk memperbaiki proses pembelajaran, selain Ibu tadi akan memanfaatkan LCD yang ada di Iya. sekolah dengan menayangkan beberapa video tentang bagaimana penerapan teorema Pythagoras, kira-kira ada lagi nggak Bu penguatan yang akan Ibu atau perbaikan lah yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas yang berikutnya Bu? Mungkin untuk asesmen instrumen ya Pak ya. Iya. Tadi Oh, kan iya. masih berupa manual ya Pak ya kalau saya pikir ya Pak ya. Karena Iya. kan tadi saya hanya memberikan soal memberikan lembar kerja dalam Iya. bentuk kertas. Saya ingin mencoba besok mungkin membuat LKPD interaktif. Wow, luar biasa itu, Iya, Ibu. Dengan memanfaatkan ini Iya. Pak, di sekolah kan ada Chromebook, ada tablet. Mungkin saya nanti akan memanfaatkan media-media tersebut. Iya. Kemudian akan saya beri konten LKPD interaktif sehingga siswa nanti lebih antusias lagi. Lebih Pak. antusias sehingga untuk diskusi di belajar. kelompoknya juga otomatis akan lebih bagus ya. Seperti itu, Pak, kira-kira, Pak. Kemudian kan itu berarti ada perubahan sedikit ya Bu ya, Iya, dikaitkan iya. dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat. Iya, Berarti betul, Pak. nanti tindak lanjutnya adalah Ibu akan
memperbaiki lebih dulu ya, Iya. mereview lagi RPP-nya dan iya. diperbaiki sehingga nanti di kelas yang lain yang berikutnya Iya. Ibu sudah bisa melakukan perbaikan juga ya. Betul Pak, jadi mungkin nanti akan disesuaikan ya Pak ya. Ah, Untuk media dan alatnya mungkin nanti bisa Media dan ditambahkan. alatnya. Di RPP-nya kan nanti bisa ditambahkan ya Pak Wah, ya. mantap sekali, termasuk mungkin bagian LKPD-nya, Iya, betul. tempat kegiatan siswanya Iya. juga Ibu persiapkan, Iya. kemudian apa namanya tadi, alat evaluasinya juga Ibu tadi akan Iya. mencoba Iya. ubah, akan Ibu perbaiki Iya. gitu ya. Iya. Ya, gimana Ibu? Ya karena saya ingin, kan kita ingin setiap hari selalu ada perbaikan ya Pak ya. Iya, Proses harapannya seperti pembelajarannya itu. Ya, sehingga outputnya juga nanti nilainya lebih bagus ke siswa seperti itu ya Pak. Iya. Nilai siswa lebih meningkat maksud saya. Ini juga menjadi pengalaman yang berharga Bu buat Iya. saya selaku kepala sekolah untuk mendampingi Ibu dalam belajar. Saya senang sekali hari ini bisa menyelesaikan ya. Tapi ini kan baru awal sebenarnya untuk kita meningkatkan kompetensi menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Kira-kira ada nggak nih yang mau Ibu sampaikan sebelum sesi ini kita tutup? Mungkin ini kan saya ingin memberikan apa ya Pak ya namanya, ini sebagai contoh. Mungkin nanti kalau metode yang saya terapkan ini berhasil, mungkin nanti bisa disosialisasikan ke Oh guru-guru yang boleh lain, ya, Pak, nanti ada forum Iya, komunitas belajar di iya, sekolah kita kan, Ibu iya, bisa iya. coba untuk menularkan pada Iya, teman-teman juga ya. Pelajaran-pelajaran yang lain mungkin bisa menggunakan metode yang saya gunakan. Baik Bu, berarti dalam diskusi kita ini sudah tercapai beberapa poin ya. Satu, Ibu akan mencoba memperbaiki RPP-nya, melengkapi alat evaluasinya, juga LKPD-nya ya Bu Iya, ya. iya, betul, Pak. Sehingga nanti pembelajaran ke depan menjadi betul-betul bisa menerapkan tahapan dalam pembelajaran mendalam gitu ya. Oke, terima kasih Bu Lika, luar biasa, semangat selalu ya.